Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal mekanika teknik statistik tertentu dan menjabarkan konsep metode cost. Dan di sini eh, kita punya soal portal bergoyang ya, karena di sini ada gaya horizontal dan kita bisa mastiin lagi cara gimana mastiin portal bergoyang atau enggak. Seperti ini rumusnya. Yang mana ini ada tiga titik simpul, satu, dua, tiga, lalu juga jumlah jepitnya ada satu, lalu ada sendinya nggak ada, dan ada satu roll yang dua batak, dan dia lebih dari nol ya, artinya dia bergoyang. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tabelnya ya, dan di sini saya mengerjakannya menyarankan agar menggunakan Excel agar perhitungannya tuh lebih enak dan ketika ada salah pun nggak langsung ngulang banyak ketimbang kita menghitung manual gitu. Jadi kalau di sini kita lihat sambungan A, B, C, di mana di A ini ada batang AB, di B itu ada BA, BC, C itu ada CB. Dan di sini kita panjangnya sama 66 semua ya, ya 6, lalu 6. Lalu untuk kekakuannya EI-nya itu satu, yang eh, batang BC itu dua. Nah, untuk rumus kekakuan sendiri di sini teman-teman harus sangat harus perhatikan ya, di mana ada dua metode. Yang pertama tuh metode kekakuan, lalu ada yang dimodifikasi. Jadi kalau metode kekakuan yang saya ini, saya menjadikan jepit semua. Jadi di roll ini saya bayangkan menjadi jepit. Tapi kalau metode kekakuan itu syaratnya harus di carry over. Artinya di sini harus ada di batang C, CB ini harus di carry over. Tapi kalau kita pakai cara modifikasi itu tidak perlu, jadi batang CB-nya ini bisa dihilangkan. Itu tuh dampaknya juga bakal mempengaruhi selain kerusakan tuh di rumus momennya, di mana rumus momennya nanti kalau pakai saya ini pakai jepit-jepit rumus momennya. Tapi kalau pakai rumus modifikasi itu bisa pakai rumus jepit sendi atau roll. Nah, di sini kita pakai rumus kakon, di mana ini dibayangkan sebagai jepit. Di jepit berarti kita pakai kali 4 ya. Rumusnya seperti ini. Lalu ini juga eh, kali 4 semua ya. 4 EI per L. Setelah itu kita mencari faktor distribusinya. Gimana kalau faktor distribusi untuk balok batang AB kan dijepit nih. AB. Jepit itu udah pasti nol. Kenapa nol? Karena jepit itu menahan eh, momen ya, menahan rotasi dari momen, yang artinya dia harus nol. Berbeda dengan ini, di mana dia itu sendi atau roll. Sendi atau roll itu dia gak bisa menahan ya. Artinya di sendi atau roll itu dia pasti momennya akan nol. Yang mana nih hasilnya nol. Jadi ya tadi kenapa kalau pakai cara modifikasi tadi tuh yang CB-nya ini dihilangkan. Tapi kalau metode keakuan, karena saya bayangkan jadi jepit tetap ada, tapi udah pasti hasil akhirnya itu nol dengan faktor distribusi itu min satu ya. Lalu kalau ini caranya ya, sederhana ya teman-teman, ya tahu sendiri lah. Nah, habis itu di sini saya menghitung momen di mana AB sama BA ini tidak ada gaya yang mempengaruhi. Sini ada gaya horizontal, tapi nanti kita hitung gaya horizontalnya. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung momen di BC sama CB. Nah, ini kan teman-teman tahu ya, kalau rumus eh, beban terpusat di mana dia ini jepit dan jepit itu pasti dia QL per 8. Kalau beban rata QL kuadrat per 12. Tapi kalau yang beban terpusat itu QL per 8. Nanti beda lagi teman-teman kalau misalnya pakai metode modifikasi yang mana ini jepit, ini senjata roll, bisa beda lagi. Nah, terus ini kenapa positif? Terus ini kenapa ini minus bang? Gitu kan? Kenapa ini positif dan ini kenapa minus?
gambarannya gini, misal ya ini ada eh, misal situ ini ya supaya ilustrasi supaya teman-teman ini pada tahu ya kenapa bagaimana ya cara menentukan plus minus momen. Nah, ini sangat fatal ke perhitungan-perhitungan selanjutnya. Karena kalau apa sih? Nah, ini berkata nih ya, ada sebuah batang itu kan. Ini kan ini C, ini B. Nah, ini kan dia ada gaya nih di sini. Set. Ini ada orang nih di sana, nih, ada orang. Ya lah ya. Nah, ini kan otomatis dia kalau patah ya, kalau misal berat nih berkata patah itu kan pasti bakal kayak gini, guys. Nah, dia artinya beban orang dari orang ini menghasilkan momen arahnya kayak gini. Nah, gini. Kan kalau dia susah crack kan dia gini kan. Patah sih dia kan. Jadi ada arah seperti itu. Dimana ini kan eh, arah momen dari bebannya. Tapi kan di sini momen dari kita mau ngecek momen dari batangnya, di mana batangnya itu kan artinya dia supaya itu dia itu berlawanan, berarti supaya apa menahan ya dia kan yang menahan tuh berarti dia berlawanan. Nah, berarti dia kayak gini, set. Nah, ini momen dari batangnya. Nah, ini. Nah, yang mana artinya ini tuh kan aturan apa arah jarum jam ya. Ini kan artinya dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau ini searah jarum jam artinya yang CB itu yang min. Kalau BC ini itu dia pasti apa plus. Nah dia searah jarum jam. Nanti ya itu balik lagi ya acuan teman-teman mau gimana searah jarum jam. Yang penting konsisten gitu. Situ ini kenapa ya DC ya plus min. Nah, setelah itu kita masukin ke sini ya di MF, lalu kita masuk ke MD. Ya rumusnya MD nih, ya teman-teman bisa lihat lah ya. Mana ya artinya faktor MF dari batangnya ini dikali faktor distribusinya. Ini juga, ya sorry. Nah, kalau untuk ke pojok-pojok nih, ya dikali faktor distribusinya langsung. Lalu di MI ini kayak ditukar ya, disebar lah ya. Jadi kali 0,5. Kali 0,5 ini kali 0,5 ya kan. Ini kan karena ini kan 0 karena ini lanjutin yang dari ya. Jadi itu siklusnya berulang ini dikali min satu lagi kan tadi. Ini dari apa? Yang apa ininya lagi dikali faktor distribusinya lagi. Siklus berulang sampai hasilnya 0,00. Karena minimal ya 0,0 lah ya. Jadi sudah cukup kecil sehingga pas kita apa? Pas kita substitusi, pas kita tambahkan maksudnya kita tambahkan kumulatifnya itu ininya jadi nol kalau ini dan ini kita bisa lihat ya normal atau enggaknya sebuah hasilnya itu kita bisa lihat di sini ya kan minus AB minus BA minus nah ini harus positif karena kan gimana Eh, ya kan dan dia eh, jawab apa hasilnya mirip lah ya BA sama BC dan itu kan karena di sini nih ya sebenarnya sama. Lalu selanjutnya di sini eh, kita menghitung H-nya, H0, mana ini tuh caranya ya dari kayak yang kolomnya ya, dari AB sama BA-nya, ya, ini ditambah, terus dibagi 6. Nah, ini ya, dibagi 6. Dimana ini arahnya ke kiri artinya teman-teman.
ke kiri, karena ini ya, dia kan minus ya. Jadi sebenarnya perjanjiannya sih teman-teman. Di sini saya kalau ke kanan tuh positif, eh, kalau ke kiri itu negatif. Ya. Jadi dia tuh ke arah kiri itu negatif. Nah ini ditambah sama ini, apa namanya? Gaya yang mempengaruhi tadi. Nah, tiga ini. Itu kan tiga. Tiga tambah 0,9 itu. Di mana akhirnya nih ada apa RO. Nah, RO nih dia itu kayak arah berlawanannya di mana misalnya gayanya itu min 3,79 dan dia artinya positif ya. Di mana dia itu kayak arah yang melawan lah, arah yang melawan dari gaya horizontalnya itu sehingga kestimbang, sehingga setimbang. Lalu selanjutnya di sini kita eh, dilepas kayaknya dan di eh, portalnya sekarang bergoyang di mana kalau sebenarnya tadi kita masih nganggap portalnya tidak bergoyang. Nah, di sini saya untuk MF-nya ini angkanya bebas, tapi saya sangat sarankan ini yang mempermudah di mana nih sebenarnya ini 100x, tapi kan ada Excel nggak bisa tuh. eh, jadi ya saya hilangin X-nya tapi saya simpan di otak gitu. Jadi ini sebenarnya 100x teman-teman, 100x, 100x. Mana caranya sama ya kayak tadi, tapi bedanya di sini eh di sini saya bedanya itu eh ini pakai rumus FFM-nya ya, di mana kekakuannya di sini kali 6 ya. Nah, jadi selanjutnya ya dengan cara sama di total ketemu momen akhirnya seperti ini. Ya mungkin kalau eh, ini 0, 0. Nah, untuk PC sama CB-nya 0 karena dia balok ya dia sini apa apa ini ya dia dengan gaya horizontal tadi kayak saal jadi nggak terlalu eh, berimpact gitu. Nah, setelah kolom kita ketemu untuk kolomnya, kita cari ya H-nya itu habis HBA. Ya. Jadi tadi kenapa itu karena yang menahan gaya horizontal itu kolom. Nah, terus gimana ini itu tuh sama rumusnya di mana ini ditambah ini lalu nanti dibagi sama uh, panjang ya mana hasilnya 23,3539 mana positif artinya itu dia ke arah kanan dan R1 nya berarti kan kebalikannya supaya stabil berarti min 23,3539. Terus setelah itu di sini R0 tambah R1 sama dengan 0. Nah, R0 tadi 3,79, ini min 23,3539. Di mana ini pindah ruas, eh, hasilnya ya 0,1 ini kosong apa. Selanjutnya di sini kita tinggal ngitung momen final dari AB. Nah, di sini ya, ini ditambah dengan ini sebenarnya ini tuh X ya, teman X kalikan dengan kayak geser ini momen akhir ya, uh, momen goyang gitu kan portal goyang dan gimana sini ya kan 80 dikali dengan X dulu. Di mana 80 dikali dengan X ini sekian baru dikali momen.
pas diam. Ditambah tuh, ditambah. Ya begitu juga seterusnya ya. Ini juga, ini juga. Setelah itu, ya, setelah itu kita mau cari momen maksimumnya. Di mana momen maksimumnya di sini terletak di sini ya. Caranya gimana? Kita eh, nyari dulu VB-nya dulu. Gimana kita nyari VB-nya? Gimana ya seperti biasa. Gimana VB-nya kita kan anggap ke atas. Berarti kan ya ini ya sa eh, salah jarum jam ya. Eh, sorry VB gini ya. MC ya. Dari sini kita pas ini. Eh, dia berlawanan dari arah jarum jam negatif. Lalu ini positif ya searah jarum jam. Nah, jadi seperti itu. Ya, tiga ini kan jarak dari beban terpusatnya. Nah, ini adalah momen di titik BC ya, momen di sini. Jadi ditambah momen di situ. Soalnya sebenarnya ditambah juga di momen di sini. Tapi kan momen di CB kan nol, ditambah nol. Padahal jadi pindah ruas ya 7 kali 3 ya 21 eh, ditambah min 6, sekian dibagi ini pindah ruasnya namanya jadi positif 6. Jadi 2,4. Nah, ini kita berarti VC-nya itu kan berapa? VC-nya berarti 7 beban yang tadi, beban terpusatnya tadi dikurangi oleh VB. Jadi sekian. Nah, gimana cara nyari max-nya ini? Jadi VC dikali jaraknya. Jaraknya berapa? Momen kan eh, kali jarak ya. Ya, kali jaraknya. Gimana hasilnya 13,7931. Seperti itu. Bisa diuji misalnya ini eh, sama dengan ini kali kali 3 juga kan. Terus di situ ditambah, sorry, ini kan karena nanti udah sama nanti kan dikurang, enggak sama, sama sih. Sekarang gimana cara gambarnya? Ini penting juga. Gimana cara gambarnya? Cara gambarnya apa saja. Jadi kan tadi ada batang ini ya, ini jepit. Nah, cara gambarnya kan pasti nol nih. Set. Nah, kalau positif tuh di momen berarti dia ke bawah. Iya sih. Nah, nah, untuk yang ininya eh, dia 11. Oh, ini ini kayak gini ya. Jadi gitu ya. Jadi eh, kalau gambar momen itu tadi ini kan kayak gini, ini kayak gini. Nah, ini tadi ini
Kira-kira seperti ini lah ya guys, gambarnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan sangat terbuka untuk diskusi. Jika ada saran, kritik, masukan, silakan komentar. Selamat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.